Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Baraldi dari kelas TRB Walpa. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang penerapan AI, mekatronika, bit dan byte yang merupakan tugas dari dasar teknologi informasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Derestu Amalia ST SMS ASM. Baiklah, izin mempresentasikan yang pertama yaitu bit. Bit adalah satuan unit terkecil dalam komputasi digital yang pada dasarnya terdiri dari satu digit binar, bisa berupa nilai 0 ataupun 1. Bit sebenarnya merupakan singkatan dari binary digit atau digit binar. Binar merupakan sistem bilangan yang berbasis 2, yaitu hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. 0 menandakan kondisi off atau tidak ada aliran listrik pada suatu arus listrik pada rangkaian elektronik. Sedangkan 1 adalah kondisi on atau adanya aliran arus listrik pada rangkaian elektronik. Kondisi bit ini juga dapat mewakilkan nilai logika seperti true dan false. Seperti true atau false dan yes atau no. Bit biasanya dilambangkan dengan B kecil. Satuan kecepatan transfer data pada umumnya menggunakan bit per second atau bit per detik atau disingkat BPS. Baiklah, yang kedua yaitu bytes. Bytes adalah kumpulan 8 bit yang digabung menjadi satu. Dengan kata lain, 1 byte adalah sama dengan 8 bit. Satuan byte ini sering digunakan untuk menyatakan kapasitas suatu media penyimpanan seperti kilobyte, megabyte, gigabyte, dan terabyte. Lambang atau simbol yang biasanya digunakan untuk byte adalah B besar. Lambang inilah yang dijadikan sebagai pembeda antara byte dan bit, yang dalam penulisan singkatan satuannya. 1 byte dapat mewakili rentang nilai dari 0 hingga 225 dalam bilangan desimal. Dalam bahasa Indonesia, byte sering disebut dengan bita. Perlu diketahui bahwa perhitungan kilo, mega, dan giga pada byte yang berbilangan binar 8 bit berbeda dengan sistem bilangan desimal yang umum dipakai. 1 kilobyte atau 1 KB dalam sistem bilangan binar adalah 1,024 byte atau 2/10, dan 1 megabyte atau 1 MB adalah terdiri dari 1024 kilobyte atau 1024 kilobyte. 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1048 megabyte. 1 megabyte sama dengan 1073 kilobyte, dan 1 kilobyte sama dengan 1099 bytes. Baiklah, yang ketiga yaitu artificial intelligence atau yang sering disebut AI. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam AI mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Contoh penerapan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama asisten virtual atau Siri atau Google Assistant, yang kedua yaitu rekomendasi e-commerce, yang ketiga Netflix, yang keempat prediksi pencarian Google, dan yang kelima chatbot. Baiklah, yang selanjutnya yang keempat yaitu materi mekatronika. Mekatronik adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informatika untuk merancang, memproduksi, dan mengoperasikan dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diamanatkan. Mekatronika adalah gabungan disiplin teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik kendali. Pada awalnya,
secara khusus tidak ada disiplin iptek mekatronika. Untuk menggabungkan beberapa disiplin iptek tersebut, mekatronika membutuhkan teori kendali dan teori sistem. Secara sempit, pengertian mekatronika mengarah pada teknologi kendali numerik, yaitu teknologi mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator untuk mencapai tujuan tertentu dengan memonitor informasi kondisi gerak mesin menggunakan sensor dan memasukkan informasi tersebut ke dalam mikroprosesor. Ini menyumbangkan kemajuan yang spektakuler jika dibandingkan dengan kontrol otomatis menggunakan instrumen analog, karena dapat merubah skenario kontrol secara fleksibel dan dapat memiliki fungsi pengambilan keputusan tingkat tinggi. Contoh barang mekatronik adalah lengan robot, sistem rem ABS, fly-by-wire system, dan mesin fotokopi. Barang-barang ini dapat melakukan pekerjaan yang berbeda dengan cara merubah program mereka sesuai kondisi yang diminta, karena telah ditambahkan kemampuan kendali aktif yang canggih terhadap mekanisme yang telah ada. Baiklah, yang selanjutnya materi tentang hardware, yaitu yang kelima, yaitu main memory atau memori utama. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatile, artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat I/O. Memori berfungsi menyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Memori diukur dengan satuan KB, MB, GB, dan TB. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran dan jumlah program yang biasa jumlah data yang bisa diproses. Memori terkadang disebut sebagai primary storage, primary memory, main storage, main memory, internal memory. Ada beberapa macam dari tipe memori komputer, yaitu RAM dan ROM. Baiklah, materi keenam yaitu storage atau penyimpanan. Memori berfungsi sebagai penyimpan sistem aplikasi, sistem pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Ada beberapa macam dari tipe memori komputer, yaitu RAM dan ROM. Yang pertama, RAM. RAM adalah suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara memori dan berbagai instruksi program. RAM merupakan bagian memori yang bisa digunakan oleh para pemakai untuk menyimpan program dan data. Kebanyakan dari RAM disebut sebagai barang volatile. Artinya adalah jika daya listrik dicabut dari komputer dan komputer tersebut mati, maka semua konten yang ada di dalam RAM akan segera hilang secara permanen. Isi RAM dapat diakses secara acak atau tidak tergantung pengaturan tata letaknya. Data di dalam RAM dapat hilang ketika komputer dinonaktifkan atau daya listrik ke power supply dicabut dari perangkat. Karena RAM bersifat temporer dan volatile, maka orang menciptakan suatu media penyimpanan lain yang sifatnya permanen. Ini biasanya disebut dengan secondary storage. Secondary storage bersifat tahan lama dan juga tidak volatile. Ini berarti semua data atau program yang tersimpan di dalamnya bisa tetap ada walaupun daya atau listrik dimatikan. Beberapa contoh dari secondary storage ini misalnya adalah magnetic tape, hard disk, magnetic disk, dan juga optical disk. Kapasitas RAM di dalam satu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM pada komputer tersebut. Jenis-jenis RAM. Yang pertama adalah dynamic RAM atau DRAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh CPU, Central Processing Unit, secara berkala
secara berkala agar data yang di dalamnya tidak hilang. Yang kedua yaitu SDRAM. Adalah lanjutan dari DRAM namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Yang ketiga yaitu DDR-RAM. DDR-RAM atau Double Date Random Access Memory sering disebut dengan DDR saja, yaitu menggunakan teknologi lanjutan dari SDRAM. DDR-RAM juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2 dan DDR3 dan kemungkinan akan terus berlanjut. Yang keempat yaitu RDR-RAM. Adalah jenis proses kerjanya lebih cepat dan pada umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. Yang kelima yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini proses kerjanya lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Yang keenam yaitu EDORAM. EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan pada perangkat OS Pentium. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Baiklah, sesudah RAM yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory, yaitu jenis memori yang tempat penyimpanan data di dalam komputer yang sifatnya permanen sehingga tidak mudah berubah atau hilang walaupun komputer tiba-tiba mati. ROM termasuk dalam kelompok perangkat keras berupa chip memori semikonduktor, di mana isinya hanya bisa dibaca saja. Bahkan untuk menyimpan data pada ROM bisa dibilang tidak mudah. Biasanya ROM berisi program-program yang default dari pabrik sehingga umumnya digunakan untuk menyimpan firmware. Cara kerja ROM sesuai dengan pengertian ROM, maka prinsip kerja ROM dalam perangkat komputer sebenarnya sangat sederhana. Pemilik perangkat komputer akan memasukkan data yang umumnya berupa software default pabrik ke dalam chip ROM. Yang berikutnya adalah fungsi ROM. ROM berfungsi untuk menyimpan firmware berupa perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Perangkat lunak yang biasa mengisi ROM misalnya yang berhubungan dengan perangkat keras seperti ROM BIOS atau Basic Input Out System. Jenis-jenis ROM. Yang pertama adalah Stock ROM. Ini merupakan jenis ROM yang merupakan bawaan dari sistem operasi dalam bentuk default dan belum mendapatkan modifikasi. Yang kedua yaitu Custom ROM. Untuk jenis ROM satu ini sangat cocok untuk menyimpan data-data penting perusahaan karena sifatnya bisa dikustomisasi atau dimodifikasi sendiri. Yang ketiga yaitu Manufacturer atau Carrier Stock ROM. Dan materi selanjutnya yaitu tentang CPU atau Central Processing Unit. Pengertiannya adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain dari CPU adalah prosesor, sering digunakan untuk merujuk ke CPU. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, dan sejak pertengahan 1970-an, satu mikroprosesor sirkuit terpadu telah umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan CPU. Fungsi dari CPU yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU memiliki berbagai macam komponen di dalamnya, yaitu yang pertama unit control, yang kedua register, dan yang ketiga arithmetic logic unit. Bagian-bagian dari CPU yaitu yang pertama casing, yang kedua prosesor, yang ketiga motherboard, yang keempat RAM, yang kelima hard disk, yang keenam VGA card, yang ketujuh sound card, yang ke-8 optical disk drive, dan yang ke-9 dan yang terakhir power supply. Baiklah, materi yang ke-8 yaitu input. Perangkat input merupakan perangkat yang sudah terpasang. Input adalah masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi. Contoh dari alat input yaitu yang pertama keyboard, mouse, touchpad. Contoh alat input dalam laptop atau komputer yaitu keyboard, mouse, touchpad, light pen, scanner, joystick,
trackball, kamera digital, handycam, webcam, graphic pad, barcode reader, microphone, fingerprint, card reader, CD-ROM, dan flash disk. Dan materi terakhir yaitu tentang output. Output berarti luar. Jadi, perangkat output atau output device adalah piranti pada komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Data yang diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Contoh dari alat output yaitu yang pertama monitor, printer, plotter, headphone atau earphone, proyektor, dan yang terakhir adalah speaker. Baiklah, itu saja penyampaian materi atau presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.